Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Ades Ahmad Setiawan MMPD selaku Kepala SMA Negeri 1 Kutorejo. Kami bertugas di sekolah ini terhitung mulai tanggal 1 September 2021. Nah, setelah kami melakukan pemetaan, melakukan pengamatan dan sekaligus melakukan orientasi terhadap potensi yang ada di SMA Negeri 1 Kutorejo, ternyata ada beberapa hal yang menjadi skala prioritas dan harus segera dilakukan kebijakan agar pelaksanaan kegiatan manajerial di tingkat sekolah, khususnya pembelajaran di dalam memberikan pelayanan kepada siswa-siswi SMA Negeri Kutorejo bisa berjalan secara maksimal. Oleh karena itu, kami beserta tim seluruh manajerial di SMA Negeri 1 Kutorejo yang melibatkan seluruh mitra kerja kami, Bapak Ibu guru dan seluruh siswa SMA Negeri 1 Kutorejo bersepakat segera melakukan sebuah inovasi terkait revitalisasi dan optimalisasi seluruh yang ada di SMA Negeri 1 Kutorejo. Di mana program yang kita lakukan itu menyangkut berbagai hal terkait dengan proses pembinaan kepegawaian, proses revitalisasi sarana prasarana pendukung pembelajaran, termasuk sarana prasarana entrepreneur atau kewirausahaan. Salah satunya ini adalah greenhouse yang pada saat itu belum tersentuh, sekarang sudah mulai kembali pulih. Ini penampakan greenhouse yang mulai sedikit tertata. Ada tanaman-tanaman yang mulai disiapkan oleh rekan-rekan. Ini ada salah satu juga show atau penangkaran burung sebagai fungsi ganda dari greenhouse, sebagai juga media pembelajaran. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA 1 Kutorejo dan Bapak Ibu yang berbahagia, di sini saya selaku koordinator hukum Adiwiyata SMA Negeri 1 Kutorejo ingin menyampaikan beberapa sambutan atau beberapa masukan. Pembentukan Tim Satuan Tugas Pengelolaan Adiwiyata Mandiri bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan, tidak hanya dengan meningkatkan kompetensi pendidik, melainkan juga kualitas kondisi sekolah menjadi faktor pendukung utama peningkatan hal tersebut. Sehingga terwujud lingkungan sekolah sebagai media pembelajaran yang sehat, nyaman, aman, rapi, asri, dan kondusif, yang dapat memperlancar proses kegiatan belajar mengajar. Bu Ana. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan menindaklanjuti paparan dari Ibu Ketua atau koordinator. Masalah yang sangat membutuhkan penanganan lebih dulu yaitu adalah masalah sampah. Salah satu upaya menciptakan kenyamanan di sekolah yaitu membangun lingkungan sekolah yang bersih, rapi, dan terawat, serta menimbulkan rasa nyaman pada warga sekolah yang tertuang dalam program Adiwiyata. Adiwiyata merupakan program pembentukan sikap peserta didik dan warga sekolah terhadap lingkungan yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, perlu dibentuk sebuah tim satuan tugas pengelolaan Adiwiyata Mandiri di SMA Negeri 1 Kutorejo. Pengadaan tempat sampah di masing-masing titik tadi, sehingga nanti setiap anak itu bisa terpusat. Pembentukan tim satuan tugas pengelolaan Adiwiyata Mandiri di SMA Negeri 1 Kutorejo agar seluruh anggota tim dapat menjadi motor dan motivator dalam pengelolaan dan pemeliharaan lingkungan secara komprehensif dan berkelanjutan. Sehingga predikat sekolah Adiwiyata Nasional tidak hanya sebatas label saja, tetapi juga teraplikasi nyata dalam kehidupan seluruh warga sekolah.
Tugas dan tanggung jawab dari tim ini antara lain berkoordinasi dengan seluruh warga sekolah dalam kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang terencana seperti kegiatan pemeliharaan taman, hutan sekolah, greenhouse, dan pengolahan sampah serta IPA. Berkoordinasi dengan wakil kepala sekolah di bidang kurikulum dalam hal pengintegrasian kurikulum berbasis lingkungan ke dalam mata pelajaran wajib, muatan lokal, dan pengembangan diri. Menjamin ketersediaan sarana prasarana pendukung yang ramah lingkungan, berkoordinasi dengan wakil kepala sekolah bidang humas dalam menjalin kemitraan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembentukan tim pelayanan terpadu kepegawaian, yang mana tugas dari tim ini adalah memberikan pendampingan dalam pengumpulan dan pengisian data online kepegawaian dari seluruh pendidik dan tenaga kependidikan terkait dengan aplikasi e-master, e-presensi, MySat BKN, ESKP, DJB online, e-filing, LP2P, dan daftar usulan angka kredit atau DUPAK. Adapun kegiatan yang dilakukan oleh tim pelayanan terpadu kepegawaian adalah memberikan notifikasi pengerjaan pada tiap bidang kegiatan, menghimpun dokumen kepegawaian baik dalam bentuk file maupun cetak, merekap e-presensi dan memfasilitasi penyelesaian masalah apabila terjadi kendala dalam aplikasi, membantu dalam pengisian data pada aplikasi MySat BKN, membantu mengunggah laporan dan bukti fisik dalam pengerjaan ESKP, membantu pembuatan dan pengisian e-filing dan LP2P, dan membantu dalam pendaftaran online DUPAK dan penataan berkas DUPAK. Sebagai sekolah adiwiyata yang peduli dan berwawasan lingkungan, SMA Negeri 1 Kutorejo merevitalisasi kolam ikan dengan memanfaatkan air limbah dari IPALS untuk pembentukan kolam ikan. Kolam ikan ini akan difungsikan kembali sebagai wahana berwirausaha bagi siswa SMA Negeri 1 Kutorejo. Salah satu upaya SMA Negeri 1 Kutorejo untuk mendukung program adiwiyata yaitu dengan merevitalisasi greenhouse. Sesuai dengan fungsinya, greenhouse dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk melakukan pembibitan tanaman sebelum ditanam di lingkungan luar. Keberadaan greenhouse di sekolah juga dapat digunakan sebagai sarana pembelajaran, khususnya bagi pelajaran biologi untuk belajar langsung atau praktikum dan mengajak para siswa untuk mengenali, mencintai, dan melestarikan lingkungan. Program difungsi greenhouse ini diartikan difungsikannya kembali greenhouse sesuai dengan yang semestinya, dengan pengelolaan yang lebih baik. Beberapa langkah yang dilakukan antara lain membersihkan sampah, ranting pohon, dan tanaman yang sebelumnya telah mati, mengisi kembali mini zoo dengan berbagai macam burung, melakukan pembibitan tanaman, memperbaiki instalasi hidroponik, dan membuat jadwal kunjungan greenhouse. Penataan kembali taman sekolah. Salah satu cara menciptakan lingkungan belajar yang nyaman untuk warga sekolah yaitu dengan pengadaan taman sekolah. Sebenarnya di SMA Negeri 1 Kutorejo, taman sekolah sudah mendapat perhatian ekstra dari sekolah. Tetapi karena keterbatasan anggaran sekolah, penataan taman sekolah hanya dilakukan pada taman sekolah yang terletak di bagian depan gedung sekolah. Sedangkan taman di bagian belakang gedung dan depan kelas-kelas belum tersentuh sama sekali. Akibatnya, taman yang bersinggungan langsung dengan tempat belajar siswa menjadi gersang dan masih terlihat kotor, sehingga kurang nyaman bila digunakan sebagai tempat belajar. Program penataan kembali taman sekolah ini dimaksudkan agar taman selalu tumbuh dengan baik dan terpelihara seluruh penjuru lingkungan sekolah. Adapun kegiatan ini meliputi kegiatan menambah tanaman penghijauan baik yang di depan kelas maupun yang ada di belakang kelas, memberi pupuk dan menata kembali tanaman di taman sekolah,
membersihkan taman dari sampah dan rumput liar yang mengganggu, dan memberikan nama atau label pada tanaman yang ada di sekolah. SMA Negeri 1 Kutorejo juga melakukan revitalisasi ruang BK. Saat ini, kondisi ruang BK masih jauh dari standar yang telah ditetapkan. Ruang yang hanya berukuran 3 meter x 3 meter harus dimanfaatkan sebagai ruang kerja, ruang konseling, sekaligus ruang tamu tanpa ada sekat sedikit pun. Dengan program ini, diharapkan guru BK akan memberikan layanan terbaik kepada para siswa dengan efektif dan efisien, sehingga siswa dapat belajar dengan lebih baik. SMA Negeri 1 Kutorejo merevitalisasi kantin sekolah demi menciptakan kantin yang bersih, sehat, dan nyaman. Beberapa program yang ditawarkan untuk mewujudkan kantin sehat dan hebat antara lain, produk makanannya disediakan oleh kantin berkomposisi dari sumber yang sehat dan bebas dari bahan yang mengandung 5P. Program pengadaan dapur guru sebagai sarana pengadaan makanan bagi guru sangat perlu diadakan guna menjamin ketersediaan makanan dan minuman yang berkualitas bagi guru. Untuk itu, program pengadaan dapur guru sangat penting dilakukan agar suasana kerja di lingkungan SMA Negeri 1 Kutorejo dapat tercipta dengan nyaman, yang nantinya diharapkan akan mempengaruhi kualitas kinerja para guru. Beberapa hal yang akan dilaksanakan yaitu ketersediaan ruang dapur beserta peralatannya dan pengadaan meja dan kursi makan yang mudah dibersihkan. Program pengadaan gudang sarana dan prasarana di SMA Negeri 1 Kutorejo sangat diprioritaskan karena sekolah memang belum mempunyai gedung sarana prasarana yang layak. Mengingat begitu pentingnya sarana dan prasarana dalam menunjang keberhasilan, maka perlu upaya untuk merencanakan, mengatur, dan mengelola sarana prasarana tersebut dengan baik. Gudang sarana prasarana SMA Negeri 1 Kutorejo rencananya akan dibangun bersebelahan dengan parkir sepeda guru, dengan pertimbangan bahwa gudang ini tempatnya lebih strategis dengan akses masuk sekolah. Gedung ini akan dibangun untuk dimanfaatkan untuk stok barang elektronik dan dimanfaatkan untuk gudang peralatan olahraga seperti bola, jaring, dan masih banyak lagi. Program refungsi koperasi siswa perlu segera direalisasikan, sehingga siswa dapat memanfaatkannya untuk sumber belajar dan mengembangkan potensi wirausaha siswa. Prinsip utama program revitalisasi SMA Negeri 1 Kutorejo ini adalah penataan, refungsi, dan redesain secara utuh, tuntas, dan menyeluruh. Sebuah harapan bahwa pemaparan program ini dapat digunakan sebagai pedoman dan acuan sebagaimana semestinya untuk meningkatkan kualitas program di masa yang akan datang.